Selamat bertemu kembali di channel saya, Sio Tanghalan Official. Di sini saya mau membahas mengenai informasi dan transaksi elektronik atau IT bagian 1, yaitu mengenai pengertian asas, tujuan, pihak-pihak, ketentuan, serta peran pemerintah dan masyarakat dalam penyelenggaraan sistem elektronik dan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, ya. Namun sebelumnya silakan subscribe, like, bunyikan lonceng dan share video ini, ya, untuk mendukung berkembangnya channel ini. Oke. Sebagai dasar hukum dalam pembahasan, ya, mengenai informasi dan transaksi elektronik atau IT ini, ya, adalah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016, ya. Sebagai catatan di sini bahwa Undang-Undang ITE dan peraturan pelaksanaannya berlaku untuk setiap orang yang melakukan perbuatan hukum dimaksud dalam Undang-Undang ITE, baik yang berada di wilayah hukum Indonesia, ya, maupun di luar wilayah hukum Indonesia, yang memiliki akibat hukum di wilayah hukum Indonesia dan atau di luar wilayah hukum Indonesia, serta merugikan kepentingan Indonesia, ya. Kemudian peraturan pemerintah nomor 71 tahun 2019, ya, tentang penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, ya. Kemudian peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi nomor 5 tahun 2020 tentang penyelenggaraan sistem elektronik lingkup privat, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 10 Tahun 2021, ya. Terakhir, Peraturan Menteri Komunikasi dan Informasi Nomor 20 Tahun 2016 tentang perlindungan data pribadi dalam sistem elektronik, ya. Itu dasar hukumnya, ya. Supaya kalau kita mau mendalami, ya silakan, ya, dengan membaca dasar hukum sendiri, ya. Baiklah, saya awali dengan menyebutkan beberapa pengertian dari frasa yang berkaitan dengan topik bahasan mengenai informasi dan transaksi elektronik, ya. Yang dimaksud dengan informasi elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik yang terdiri dari tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange atau EDI, surat elektronik atau elektronik mail, telegram, telex, telekopi atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, ya, simbol, perforasi yang telah diolah sehingga memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya, ya, yaitu misalnya oleh ahlinya tentunya, ya. Kemudian data lainnya dengan nama apapun yang merupakan atau termasuk sebagai data elektronik, ya, dan lain-lain sebagainya, ya. Karena tidak terbatas dengan yang saya sebutkan tadi, ya. Kemudian yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, ya, menggunakan jaringan komputer dan atau menggunakan media elektronik lainnya. Asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik ada 5, ya, yaitu 1. Asas kepastian hukum, ya.
yaitu landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar negeri, ya. Itu pengertian atas hukum. 2. Asas manfaat atau kemanfaatan, yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses berinformasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya. 3. Asas kehati-hatian, ya, yaitu landasan bagi pihak yang bersangkutan dengan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya sendiri maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik, ya. 4. Asas itikat baik, ya, yaitu asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum, mengakibatkan kerugian bagi pihak lainnya tanpa sepengetahuan pihak lain yang bersangkutan, ya. 5. Asas kebebasan memilih teknologi atau yang disebut juga asas netral teknologi, ya, yaitu asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik tidak terfokus pada penggunaan teknologi tertentu, ya, sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang. Itu 5 asasnya. Sekarang tujuan pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik juga ada 5, ya. Antara lain 1. Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian masyarakat informasi dunia, ya. 2. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ya. 3. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik, ya. 4. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dengan bertanggung jawab, ya. 5. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi. Ya, sungguh baik, ya, tujuannya, ya. Siapa saja yang menjadi pihak dalam teknologi informasi dan transaksi elektronik ini, ya? Yang menjadi pihak dalam hal ini terdiri dari 1. Pemerintah, ya, yaitu Menteri Komunikasi dan Informasi, yang berwenang melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan sistem elektronik yang meliputi pemantauan, pengendalian, pemeriksaan, penelusuran, dan pengamanan, ya. 2. Penyelenggara sistem elektronik atau yang disingkat PSE, ya. Ini terdiri dari A. Penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup publik, ya, atau lingkup publik, yaitu instansi pemerintah, ya. Dalam hal ini instansi pemerintah bukan sebagai penyelenggara sistem elektronik lingkup publik yang merupakan otoritas pengatur dan pengawas sektor keuangan, ya. Kemudian institusi yang ditunjuk oleh instansi pemerintah, ya. B. Penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat, ya.
yaitu penyelenggara sistem elektronik PC yang diatur dan diawasi oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau lembaga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Kemudian penyelenggara sistem elektronik atau PC yang memiliki portal, situs atau aplikasi dalam jaringan melalui internet ya, yang dipergunakan untuk menyediakan, mengelola atau mengoperasikan penawaran dan atau perdagangan barang dan atau jasa ya. Menyediakan, mengelola dan atau mengoperasikan layanan transaksi keuangan, pengiriman materi atau muatan digital berbayar melalui jaringan data, baik dengan cara unduh melalui portal atau situs, pengiriman lewat surat elektronik atau melalui aplikasi lain ke perangkat pengguna sistem elektronik ya. Menyediakan dan mengelola dan atau mengoperasikan layanan komunikasi yang meliputi pesan singkat, panggilan suara, panggilan video, surat elektronik, dan percakapan dalam jaringan dalam bentuk platform digital, ya, layanan jejaring dan media sosial dan sebagainya. Ya. Layanan mesin pencari, layanan penyediaan informasi elektronik yang berbentuk tulisan, suara, gambar, animasi, musik, video, film, dan permainan atau kombinasi dari sebagian dan atau seluruhnya. Ya. Kemudian pemrosesan data pribadi untuk kegiatan operasional melayani masyarakat yang terkait dengan aktivitas transaksi elektronik. 4. Pengguna teknologi informasi atau pengguna sistem elektronik ya. Yaitu A. Pengirim, yaitu subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dari pengirim ya. B. Penerima ya, yaitu subjek hukum yang mengirimkan informasi. Maksud kami subjek hukum yang menerima informasi elektronik dan atau dokumen elektronik kepada penerima ya. Kalau yang pengirim tadi subjek hukum yang mengirim informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dari pengirim ya. 5. Agen elektronik ya, yaitu orang ya, dalam hal ini WNI atau WNA atau Badan Hukum Indonesia atau asing ya, yang menyelenggarakan perangkat dari suatu sistem elektronik yang dibuat untuk melakukan suatu tindakan terhadap suatu informasi elektronik tertentu secara otomatis ya. Agen elektronik ini dapat berbentuk visual, audio, data elektronik maupun bentuk lainnya ya. Bagaimana ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik ya? Di sini saya mau uraikan mengenai ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik yang perlu diketahui publik ya. Yaitu 1, ditentukan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektronik tidak memuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ya. Itu 1. 2, ditetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memastikan sistem elektroniknya tidak memfasilitasi penyebarluasan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dilarang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3,
ditetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib melaksanakan prinsip perlindungan data pribadi dalam memproses data pribadi yang terdiri dari A. Pengumpulan data pribadi dilakukan secara terbatas dan spesifik, sah secara hukum, adil, dan sepengetahuan dan persetujuan dari pemilik data pribadi. Ya. B. Pemrosesan data pribadi dilakukan sesuai dengan tujuannya. Ya. C. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan menjamin hak pemilik data pribadi. D. Pemrosesan data pribadi dilakukan secara akurat, lengkap, tidak menyesatkan, mutakhir, dapat dipertanggungjawabkan, dan memperhatikan tujuan pemrosesan data pribadi. Ya. E. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan melindungi keamanan data pribadi diri dari kehilangan, ya, penyalahgunaan akses, dan pengungkapan yang tidak sah, serta pengubahan atau perusakan data pribadi. F. Pemrosesan data pribadi dilakukan dengan memberitahukan tujuan pengumpulan, aktivitas pemrosesan, dan kegagalan perlindungan data pribadi. Ya. G. Pemrosesan data pribadi dimusnahkan dan atau dihapus kecuali masih dalam retensi sesuai dengan kebutuhan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. 4. Pemrosesan data pribadi untuk satu tujuan atau beberapa tujuan tertentu yang telah disampaikan kepada pemilik data pribadi harus dengan persetujuan yang sah dari pemilik data pribadi dan juga memenuhi keperluan sebagai berikut, ya. Yaitu A. Pemenuhan kewajiban perjanjian dalam hal pemilik data pribadi adalah merupakan salah satu pihak, ya. B. Pemenuhan permintaan pemilik data pribadi pada saat akan melakukan perjanjian. C. Pemenuhan kewajiban hukum dari pengendali data pribadi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. D. Pemenuhan perlindungan kepentingan yang sah atau vital interest, ya, dari pemilik data pribadi. E. Pelaksanaan kewenangan pengendali data pribadi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. F. Pemenuhan kewajiban pengendali data pribadi dalam pelayanan publik untuk kepentingan umum, ya. G. Pemenuhan kepentingan yang sah lainnya dari pengendali data pribadi dan atau pemilik data pribadi. 5. Ditetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib memberitahukan secara tertulis kepada pemilik data pribadi yang bersangkutan apabila terjadi kegagalan dalam perlindungan terhadap data pribadi yang dikelolanya, ya. 6. Ditetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik yang memperoleh dan atau memproses data pribadi di bawah kendalinya wajib menghapus informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya atas permintaan orang atau pihak pemilik data pribadi yang bersangkutan, ya. Dan ini meliputi penghapusan atau right to ensure, ya, dan pengeluaran dari daftar mesin pencari atau right to delisting, ya, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Negeri setempat, ya, kecuali
untuk informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut diwajibkan untuk disimpan atau dilarang untuk dihapus sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ya. Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang dilakukan penghapusan atau right to ensure ini kemudian dibagi ataupun terdiri dari data pribadi sebagai berikut ya. A. Data pribadi yang diperoleh dan diproses tanpa persetujuan pemilik data pribadi. Ya. B. Data pribadi telah ditarik persetujuannya oleh pemilik data pribadi. C. Data pribadi yang diproses dengan cara melawan hukum. D. Data pribadi sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perolehan berdasarkan perjanjian dan atau ketentuan peraturan perundang-undangan. E. Data pribadi penggunaannya telah melampaui waktu sesuai dengan perjanjian dan atau ketentuan peraturan perundangan. Ya. F. Data pribadi ditampilkan oleh penyelenggara sistem elektronik yang mengakibatkan kerugian bagi pemilik data pribadi. 7. Ditetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mekanismenya paling sedikit berupa antara lain ya. A. Menyediakan saluran komunikasi antara penyelenggara sistem elektronik dengan pemilik data pribadi ya. B. Menyediakan fitur penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang memungkinkan pemilik data pribadi melakukan penghapusan data pribadinya ya. C. Melakukan pendataan atas permintaan penghapusan informasi elektronik dan dokumen elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan ya. D. 8. Ditetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik harus menerapkan tata kelola sistem elektronik yang baik dan akuntabel ya. Dan ini paling sedikit memenuhi persyaratan antara lain A. Tersedia prosedur atau petunjuk dalam penyelenggaraan sistem elektronik yang didokumentasikan dan atau diumumkan dengan bahasa informasi atau simbol yang dimengerti oleh pihak yang terkait ya dengan penyelenggaraan sistem elektronik dimaksud ya. B. Adanya mekanisme yang berkelanjutan ya untuk menjaga kebaruan dan kejelasan prosedur pedoman pelaksanaan. C. Adanya kelembagaan atau kelengkapan personil pendukung bagi pengoperasian sistem elektronik sebagaimana mestinya. D. Adanya penerapan manajemen kinerja sistem elektronik yang diselenggarakan untuk memastikan sistem elektronik beroperasi sebagaimana mestinya. E. Adanya rencana menjaga keberlangsungan penyelenggaraan sistem elektronik yang dikelolanya ya. F. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh Kementerian Komunikasi dan Informasi atau lembaga terkait. 9. Ditetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup publik ya A. Wajib memiliki rencana keberlangsungan kegiatan untuk menanggulangi gangguan atau bencana sesuai dengan risiko dari dampak yang ditimbulkannya ya. B.
wajib melakukan pengelolaan, pemrosesan dan atau penyimpanan sistem elektronik dan atau data elektronik di wilayah Indonesia. Ya. C. Dapat, dalam arti bukan wajib ya, dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan dan atau penyimpanan sistem elektronik dan atau data elektronik di luar wilayah Indonesia apabila teknologi penyimpanan belum tersedia di dalam negeri atau dalam wilayah Indonesia. Ya. D. Wajib melakukan klarifikasi data sesuai dengan risiko yang ditimbulkan apabila penyelenggara sistem elektronik lingkup publik yang bersangkutan menggunakan layanan pihak ketiga. Ya. 10. Ditetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik lingkup privat, ya, A. Dapat, dalam arti bukan wajib ya, dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan dan atau penyimpanan sistem elektronik dan atau data elektronik di wilayah Indonesia atau dalam negeri. Ya. B. Dapat, juga dalam arti bukan wajib ya, dapat melakukan pengelolaan, pemrosesan dan atau penyimpanan sistem elektronik dan atau data elektronik di luar wilayah Indonesia atau luar negeri, tetapi dengan memastikan efektivitas pengawasannya dari Kementerian Komunikasi dan Informasi atau dari lembaga atau dalam penegakan hukum. Ya. C. Wajib memberikan akses terhadap sistem elektronik dan data elektronik dalam rangka pengawasan dan penegakan hukum, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 11. Ditetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik, baik itu lingkup publik maupun lingkup privat ya, dalam rangka pengamanan penyelenggaraan sistem elektronik, ya, A. Wajib menyediakan rekam jejak audit, ya, rekam jejak audit terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan sistem elektronik yang digunakan untuk keperluan pengawasan, penegakan hukum, penyelesaian sengketa, verifikasi, pengujian dan pemeriksaan lainnya. Ya. B. Wajib melakukan pengamanan terhadap komponen sistem elektronik. C. Wajib memiliki dan menjalankan prosedur dan sarana untuk pengamanan sistem elektronik dalam menghindari gangguan, kegagalan dan kerugian. Ya. D. Wajib menyediakan sistem pengamanan yang mencakup prosedur dan sistem pencegahan dan penanggulangan terhadap ancaman dan serangan yang menimbulkan gangguan, kegagalan dan kerugian. Ya. E. Wajib mengamankan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan segera melaporkan dalam kesempatan pertama kepada aparat penegak hukum dan kepada Kementerian Komunikasi dan Informasi atau kepada lembaga terkait, ya, apabila terjadi kegagalan atau gangguan sistem yang berdampak serius sebagai akibat perbuatan dari pihak lain terhadap sistem elektronik. Ya. F. Wajib menampilkan kembali informasi elektronik dan atau dokumen elektronik secara utuh sesuai dengan format dan masa retensi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan. Ya. G. Wajib menjaga kerahasiaan, keutuhan, keautentikan, dan keteraksesan, ketersediaan dan dapat ditelusuri
suatu informasi elektronik dan atau dokumen elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan. Ya. H. Harus membuat informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang unik, ya, yang unik, serta menjelaskan penguasaan dan pemilikannya, penyelenggaraan sistem elektronik yang ditujukan pada informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang dapat dipindah tangankan. Ya. I. Harus menjamin berfungsinya sistem elektronik sesuai dengan peruntukannya dengan tetap memperhatikan interoperabilitas, ya, kompatibilitas dengan sistem elektronik sebelumnya, ya, dan atau sistem elektronik yang terkait. J. Wajib melakukan edukasi kepada pengguna sistem elektronik yang paling sedikit, mengedukasi mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab seluruh pihak terkait, serta prosedur pengajuan komplain. Ya. K. Wajib menyampaikan informasi kepada pengguna sistem elektronik yang paling sedikit mengenai identitas penyelenggara sistem elektronik, objek yang ditransaksikan, kelaikan atau keamanan sistem elektronik, tata cara penggunaan perangkat syarat kontrak, prosedur mencapai kesepakatan, ya, jaminan privasi, dan atau perlindungan data pribadi, serta nomor telepon pusat pengaduan. Ya. L. Wajib menyediakan fitur sesuai dengan karakteristik sistem elektronik yang digunakan, dan ini paling sedikit berupa fasilitas untuk melakukan koreksi, membatalkan perintah, memberikan konfirmasi atau rekonfirmasi, memilih meneruskan atau berhenti melaksanakan aktivitas berikutnya, ya, melihat informasi yang disampaikan berupa tawaran kontrak elektronik atau iklan, mengecek status berhasil atau gagalnya transaksi elektronik, dan membaca perjanjian sebelum melakukan transaksi elektronik. Ya. M. Wajib melindungi penggunanya atau masyarakat luas dari kerugian yang ditimbulkan oleh sistem elektronik yang diselenggarakannya. Ya. 12. Ditetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik, baik itu lingkup publik maupun lingkup privat, wajib memberikan informasi elektronik dan atau data elektronik yang terdapat di dalam sistem elektronik atau yang dihasilkan oleh sistem elektronik kepada penyidik atas permintaan yang sah dari penyidik yang bersangkutan untuk tindak pidana tertentu, ya, dalam rangka keperluan proses pidana sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam undang-undang. Ya. 13. Ditetapkan bahwa penyelenggara sistem elektronik, baik itu lingkup publik maupun lingkup privat, ya, dapat menyelenggarakan sendiri sistem elektroniknya, ya, atau dapat diselenggarakan melalui agen elektronik dengan ketentuan penyelenggaraan secara mutatis mutandis oleh agen sama dengan ketentuan penyelenggaraan sistem elektronik yang diselenggarakan sendiri oleh penyelenggara sistem elektronik yang bersangkutan. Ya. Ketentuannya sama. 14. Ditetapkan bahwa dalam penyelenggaraan sistem elektronik, maka para pihak harus menjamin pemberian data dan informasi yang benar, ya, dan tersedianya sarana dan layanan serta penyelesaian pengaduan. Ya.
Selanjutnya, ketentuan penggunaan informasi elektronik ditetapkan bahwa penggunaan setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang harus dilakukan atas persetujuan orang pemilik data pribadi yang bersangkutan, ya. Kecuali itu ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan. Mengenai kewajiban penyelenggara sistem elektronik, ya, ini harus kita ketahui ya semua. Dan banyak kita lihat sekarang ini ada Shopee, ya, Lazada, YouTube, dan lain-lain, ya. Itu berkaitan dengan itu nih yang kita uraikan ini. Kewajiban penyelenggara sistem elektronik adalah satu, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menghapus, ya, informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang tidak relevan yang berada di bawah kendalinya berdasarkan penetapan pengadilan atas permintaan orang pemilik informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang bersangkutan, ya. Dua, setiap penyelenggara sistem elektronik wajib menyediakan mekanisme penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang sudah tidak relevan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan berdasarkan tata cara penghapusan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang diatur dalam peraturan pemerintah, ya. Sekarang bagaimana peran pemerintah dan peran masyarakat dalam pemanfaatan informasi, teknologi, maksud kami informasi dan transaksi elektronik, ya. Peran pemerintah dan peran masyarakat dalam pemanfaatan informasi dan transaksi elektronik adalah sebagai berikut, ya. Satu, pemerintah memfasilitasi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik atau ITE sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, ya. Dua, pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik atau ITE yang mengganggu ketertiban umum, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, ya. Tiga, pemerintah wajib melakukan pencegahan penyebarluasan dan penggunaan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang atau yang melanggar hukum, ya, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dengan memberi wewenang kepada pemerintah untuk melakukan pemutusan akses dan atau memerintahkan kepada penyelenggara sistem elektronik untuk melakukan pemutusan akses terhadap informasi elektronik dan atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang dilarang atau yang melanggar hukum, ya. Ini berkaitan dengan ini, ya. Ada kasus investasi bodong itu, trading misalnya, ya. Itu kelalaian pemerintah. Empat, pemerintah menetapkan instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang wajib dilindungi, ya. 5, instansi atau institusi yang ditetapkan pemerintah sebagai instansi atau institusi yang wajib dilindungi karena memiliki data elektronik strategis, ya, yang memiliki strategis, ya. Kami ulangi, 5, instansi atau institusi yang ditetapkan pemerintah sebagai instansi atau institusi yang wajib dilindungi karena memiliki data elektronik strategis diharuskan membuat dokumen elektronik dan atau rekam cadang elektroniknya
serta menghubungkannya ke pusat data tertentu untuk kepentingan pengamanan data. Ya. Begitu juga instansi atau institusi lain membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimilikinya. Ya. 4. Selain instansi atau institusi yang memiliki data elektronik strategis yang ditetapkan oleh pemerintah, bahwa instansi atau institusi lain membuat dokumen elektronik dan rekam cadang elektroniknya sesuai dengan keperluan perlindungan data yang dimiliki instansi atau institusi lain yang bersangkutan. Ya. 5. Masyarakat dapat berperan yang diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat yang bersangkutan, berperan untuk meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penggunaan dan penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik. Ya. Dan juga berperan untuk dapat menjalankan fungsi konsultasi dan mediasi. Ya. Demikian, semoga bermanfaat. Selanjutnya dipersilakan membuat komentar dan atau pertanyaan melalui kolom komentar dalam YouTube ini atau WA 0812 512 40.000 atau email harlenssa@gmail.com yang nanti pada kesempatan pertama akan saya jawab, ya, dan terus saya jadikan materi dalam video-video berikutnya. Sampai jumpa, terima kasih.